Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru semua, Bapak Ibu guru? Pada video kali ini kita akan latihan lagi untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian seleksi akademik Pretest PPG Daljab tahun 2023 ini. Yang mana soal ini akan saya kasih itu adalah soal yang wajib ada di seleksi akademik Pretest PPG. Kenapa saya katakan wajib ada? Karena ini adalah soal fundamental yang paling urgent di dalam pembelajaran dan memang tidak pernah alfa soal seperti ini Bapak Ibu. Jadi tonton juga video-video saya yang lainnya. Insya Allah soal-soal yang ada di situ itu soal yang diambil berdasarkan pengalaman-pengalaman pada tahun lalu, tidak asal mengambil ya, karena kalau kita mau mengambil semua soal pedagogi itu ribuan soal, bahkan banyak sekali soal, dan kita tidak akan punya waktu yang cukup untuk membahas semua itu. Baik, sebelum masuk ke soalnya, saya mau teman-teman guru, Bapak Ibu guru untuk klik subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman. Oke, kita langsung lihat. Ini soal tentang PTK dan media dalam pembelajaran ya teman-teman. Jadi silahkan disimak baik-baik videonya. Tonton juga soal tryoutnya, ada soal sosial kepribadian di sana dan pedagogi juga ya teman-teman. Kalau mau profesional silahkan klik foto saya di situ dan buka materi profesional teman-teman di sana. Oke, kita lihat soalnya. Tahapan dalam penelitian tindakan kelas atau PTK adalah sebagai berikut, kecuali A. Perencanaan, B. Pelaksanaan, C. Evaluasi, D. Analisis data. Nah, kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Silahkan dijawab dulu. Oke, kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C ya teman-teman. Dia evaluasi ya. Ya, tahapan dalam PTK meliputi perencanaan, pelaksanaan, kemudian ada analisis data, ya. Setelah itu refleksi ya teman-teman. Jadi tidak ada yang namanya evaluasi dari hasil penelitian. Evaluasi termasuk dalam tahap analisis data ya, di mana hasil-hasil penelitian dievaluasi untuk menarik kesimpulan dan merumuskan tindakan perbaikan selanjutnya, seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat ya, ini tahapan dalam PTK, sedangkan evaluasi itu termasuk dalam tahap analisis data. Dia lebih mengkerucut lagi ya teman-teman. Jadi umumnya itu hanya ada empat tahapan ya dalam PTK yang perlu dipahami, dan evaluasi itu berada di tahap analisis data ya. Seperti itu teman-teman. Nanti kalau sudah mendapatkan hasil evaluasi dari analisis data, hasilnya nanti bisa ditarik kesimpulan apakah PTK-nya sudah berhasil atau belum, atau sudah ada kemajuan. Kalau belum ada kemajuan, mungkin kita bisa menambah siklus lagi ya teman-teman. Karena di PTK itu umumnya adalah 3 siklus ya. Kalau misalnya mau menambah atau dari hasil evaluasi data dan di analisis data itu tidak bisa atau belum ada kemajuan sama sekali, kita bisa menambah menjadi 4 siklus ya teman-teman, seperti itu. Oke. Nah, ini ada tindakan selanjutnya, merumuskan tindakan perbaikan selanjutnya kalau misalnya belum ada kemajuan dalam PTK itu sendiri ya. Seperti itu. Nanti setelah itu baru kita lakukan refleksi ya teman-teman.
Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, masih terkait dengan PTK. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya biar saya makin semangat ya. Saya doakan semua lulus di pretest PPG Daljab tahun ini, khususnya subscriber saya yang suka like dan share kemana-mana. Manfaat dari penelitian tindakan kelas atau PTK adalah sebagai berikut, kecuali A. Meningkatkan kualitas pembelajaran, B. Meningkatkan kompetensi guru, C. Menambah beban kerja guru, D. Menghasilkan pengetahuan baru dalam bidang pendidikan. Nah, yang mana kira-kira di sini yang termasuk manfaat dari penelitian tindakan kelas ya? Ada kata kecuali, jadi hati-hati. Oke, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C ya. Jadi hati-hati, ada kata kecuali. Ini bisa menjebak teman-teman semua. Kita lihat pembahasannya, ini dia. PTK sebenarnya membantu guru dalam memahami dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta kompetensinya. Ini dia, maaf kursor saya agak kurang sensitif ya teman-teman. Meskipun PTK membutuhkan upaya dan waktu, manfaatnya adalah meningkatkan pembelajaran, mengembangkan pengetahuan baru, dan membantu guru menjadi lebih efektif dalam mengajar di kelas. Seperti itu teman-teman. Jadi PTK itu sama sekali manfaatnya bukan untuk menambah beban kerja guru ya. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lihat soal yang berikutnya. Pernyataan berikut yang merupakan langkah awal dalam proses penelitian tindakan kelas adalah A. Mengidentifikasi permasalahan dalam pembelajaran, B. Menerapkan tindakan perbaikan, C. Menganalisis data hasil penelitian, D. Menyusun rencana tindakan. Nah, kira-kira yang mana di sini pernyataan berikut yang merupakan langkah awal dalam proses penelitian tindakan kelas? Apakah A, B, C, atau D? Oke, sudah dijawab teman-teman. Kalau dirasa terlalu cepat, silahkan di pause dulu videonya ya, baru dilanjutkan. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi A, mengidentifikasi permasalahan dalam pembelajaran. Ini dia ya. Langkah pertama dalam PTK adalah mengidentifikasi masalah atau permasalahan yang ingin dipecahkan dalam pembelajaran. Identifikasi masalah ini akan menjadi dasar untuk merencanakan dan melaksanakan tindakan perbaikan. Nah, itu dia langkah awal ya dalam PTK adalah mengidentifikasi permasalahan apa yang akan kita lakukan tindakan seperti itu. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ke sosial media teman-teman biar saya makin semangat ya. Saya paling suka kalau baru 30 menit sudah ratusan yang nonton. Itu saya sangat bersemangat sekali, meskipun dalam keadaan lowbat saya akan buat lagi kontennya. Tapi kalau yang nonton kemarin banyak yang minta soal PJOK ya. Ini hanya selingan, maaf. Yang minta dibuatkan soal PJOK, pas saya upload dengan ekonomi ya. Dengan ekonomi itu sampai sehari setelah upload yang nonton cuma puluhan orang. Dan itu sangat menyita waktu teman-teman. Jadi kalau kurang bermanfaat sama orang lain itu kurang banyak yang bisa terbantu, saya merasa kelelahan seperti itu. Tapi tidak apa-apa ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut adalah contoh data hasil penelitian dalam PTK. Ini ada contoh data berdasarkan nilai rata-rata pretest dan post-test kelompok eksperimen. Hitunglah peningkatan nilai rata-rata dengan menggunakan rumus peningkatan nilai rata-rata. Pretest ini ada 60, 70,
kemudian 65, 80, 75. Post-test ada 80, 85, 70, 90, 75. Berarti bagus ya peningkatannya dari pretest ke post-test. Yang aneh itu kalau ininya yang pretest dan ininya yang post-test atau malah sama ya antara nilai pretest dan post-test. Itu artinya tidak ada peningkatan sama sekali. Lebih parah lagi kalau terbalik antara pretest dengan post-test. Kalau ini bagus ya teman-teman, bagus. Kita lihat opsinya A10, B12, C15, D20 ya. Itulah peningkatan nilai rata-rata ya. Peningkatan nilai rata-rata dengan menggunakan rumus peningkatan. Seperti itu. Coba teman-teman jawab dulu ya. Ya, saya yakin sudah ya. Kita lihat jawaban yang tepat. Jadi ini dia pembahasannya. Untuk menghitung penilaian rata-rata, kita perlu menghitung rata-rata pretest dan post-test ya, lalu mencari selisihnya. Ini ada rata-rata pretest 60 tambah 70 tambah 65 tambah 80 tambah 75 dibagi 5 ya. Itu untuk mencari rata-rata. Sama dengan 70. Kemudian rata-rata post-test 80 tambah 85 tambah 70 tambah 90 tambah 75 dibagi 5 sama dengan 80. Peningkatan nilai rata-rata post-test dan rata-rata pretest, peningkatan nilai rata-rata 80 dikurang 70 ya. Jadi post-test dikurangi dengan rata-rata post-test dikurangi dengan rata-rata pretest ya. Jadi nilainya atau hasilnya sama dengan 10. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi 10. Saya kira sangat jelas ya teman-teman, dan ini sangatlah mudah dipahami ya, meskipun kita bukan orang matematika. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, lupa subscribe ya teman-teman. Like juga itu penting sekali untuk saya. Siklus berulang dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi dalam PTK bertujuan untuk A. Meningkatkan kesulitan tugas siswa, B. Meningkatkan efisiensi guru dalam mengajar, C. Memastikan kepatuhan siswa terhadap aturan sekolah, D. Meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan. Nah, siklus berulang dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi dalam PTK itu bertujuan untuk apa? Apakah meningkatkan tingkat kesulitan tugas siswa, ataukah B. Meningkatkan efisiensi guru dalam mengajar, atau C. Memastikan kepatuhan siswa terhadap aturan sekolah, atau malah D. Meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan. Oke, saya yakin teman-teman sudah kunci jawabannya. Kita lihat jawaban yang tepat. Jadi jawaban yang tepat ada di opsi D, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkesinambungan. Kita lihat pembahasannya. Tujuan utama dari penelitian tindakan kelas atau PTK adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas melalui tindakan atau intervensi tertentu yang dilakukan oleh guru. Langkah awal dalam proses penelitian tindakan kelas adalah membuat rencana tindakan. Dalam tahap ini, guru akan merencanakan tindakan atau intervensi yang akan dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Siklus berulang dari perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi dalam PTK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ini dia. Secara berkesinambungan. Guru akan merencanakan tindakan, melaksanakannya, mengamati hasilnya, dan merefleksikan kembali prosesnya untuk menentukan langkah selanjutnya yang perlu diambil dalam upaya perbaikan. Oke, kalau teman-teman merasa belum terlalu masuk
belum terlalu paham, bisa di pause videonya baru dibaca lagi penjelasannya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini sudah masuk di media pembelajaran ya teman-teman. Jadi ini juga soal yang tidak pernah alfa di media pembelajaran, di pretest PPG maksud saya. Oke, kita lihat. Perencanaan pembelajaran harus dilakukan oleh guru sebelum pelaksanaan pembelajaran dengan mempertimbangkan materi, proses, sumber belajar, dan juga media pembelajaran. Apabila ada guru yang akan mengajar senam di sekolah yang terletak di daerah pinggiran, tidak ada internet, belum memiliki proyektor, media apa yang tepat digunakan oleh guru tersebut adalah A. Video, B. Gambar, C. Guru dan siswa, guru atau siswa, D. Boneka peraga, E. Modul. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya teman-teman? Ini agak hots ya, agak panjang soalnya dan agak susah menentukan jawaban. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Guru atau siswa sebagai media pembelajaran efektif dan efisien. Gambar dan boneka peraga perlu lagi biaya ya teman-teman. Karena gambar itu minimal print ya. Biaya print, kertas, dan sebagainya. Padahal di sini di soal sudah jelas-jelas sekolahnya itu terbelakang atau terpencil, di mana di sana ya, dia tidak ada internet, belum ada proyektor sama sekali ya, jadi sangat susah ya. Nah, kita lihat pembahasannya. Tujuan instruksional ya, media hendaknya dipilih yang dapat menunjang pencapaian tujuan instruksional yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin ada sejumlah alternatif media yang dianggap cocok untuk tujuan-tujuan itu. Sedapat mungkin pilihlah yang paling cocok. Kecocokan banyak ditentukan oleh kesesuaian karakteristik tujuan dan karakteristik media pembelajaran yang akan dipakai. Selanjutnya ada keefektifan ya. Ini dari beberapa alternatif media yang sudah dipilih, mana yang dianggap paling efektif ya, atau tepat guna untuk mencari tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya siswa, apakah media yang dipilih sudah sesuai dengan kemampuan, perbendaharaan pengalaman, dan menarik perhatian siswa ya, digunakan untuk siapa, apakah secara individual atau kelompok kecil, kelas atau massa, untuk kegiatan tatap muka atau jarak jauh. Jadi media itu sebenarnya perlu juga banyak pertimbangan dan tujuan, keefektifan untuk siswa itu sendiri. Ada juga ketersediaan nih, ketersediaan ya. Apakah media yang diperlukan itu sudah tersedia? Kalau belum, apakah media itu dapat diperoleh dengan mudah? Nah, untuk tersedianya media dan beberapa alternatif yang dapat diambil yaitu membuat sendiri, membuat bersama-sama siswa, meminjam, menyewa, membeli, dan mungkin dapat dropping dari pemerintah. Selanjutnya biaya pengadaan. Nah, ini juga penting dalam pembuatan media pembelajarannya. Perlu diperhatikan. Bila memerlukan biaya untuk pengadaan media, apakah tersedia biaya untuk itu? Nah, jangan sampai tadi kasus ini dia tidak punya biaya ya, karena sekolahnya terpencil dan sebagainya ya. Makanya digunakanlah siswa atau guru yang jadi media, karena di situ hanya senam, bisa mungkin guru yang mempraktekkan langsung senam itu kalau memang tidak ada siswa, seperti itu. Selanjutnya, apakah yang dikeluarkan itu seimbang dengan manfaat dan hasil penggunaannya, jadi tidak terjadi pemborosan. Adakah media lain yang lebih mungkin lebih murah tetapi memiliki keefektifan setara? Nah, itu dia ya. Jadi hindari pemborosan biaya dalam mempersiapkan media ya. Tadi juga ada boneka juga
boneka atau gambar itu sebenarnya bisa, tapi ada yang lebih efisien, yang lebih hemat, lebih efektif lagi kalau diperagakan langsung senam itu oleh guru atau siswa, teman-teman. Selanjutnya ada kualitas teknis. Nah, lihat apa yang dimaksud dengan kualitas teknis. Apakah media yang dipilih itu kualitasnya baik ya? Jika menggunakan media gambar misalnya, apakah memenuhi syarat sebagai media pembelajaran? Bagaimana keadaan daya tahan media yang dipilih itu? Nah, usahakan dalam menyiapkan media itu tidak hanya sekali pakai ya, bisa dipakai bertahun-tahun. Bisa dipakai misalnya sekarang dibuatkan media untuk kelas 7, nanti tahun depan bisa lagi dipakai untuk kelas 7 yang baru masuk, dan seterusnya ya. Minimal 2 kali pakai lah ya. Jadi jangan hanya 1 kali pakai. Menurut Degeng, DKK 1993, pemilihan dan penggunaan sumber belajar haruslah didasarkan pada hal-hal berikut ini. 1. Analisis karakteristik siswa. 2. Adanya tujuan dan isi instruksional. 3. Adanya strategi pengorganisasian pembelajaran. 4. Adanya strategi penyampaian. 5. Adanya strategi pengelolaan pembelajaran. 6. Adanya pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Itulah 6 hal-hal yang perlu untuk diperhatikan dalam pemilihan dan penggunaan sumber belajar menurut Degeng dan kawan-kawannya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share sebanyak-banyaknya. Video pembelajaran yang memuat langkah-langkah guling depan akan memudahkan guru dalam pembelajaran senam karena video memiliki sifat A. Tingkat kerealistisan yang tinggi, B. Kemampuan manipulasi ruang, C. Kemampuan manipulasi waktu, D. Representasinya hampir nyata, E. Semua jawaban benar. Nah, kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Silahkan dijawab dulu. Kalau dirasa terlalu cepat, silahkan di pause videonya. Kita lihat jawabannya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi apa kira-kira teman-teman? Oke, saya bacakan dulu ya, biar lebih enak. Sengaja saya tidak kasih dulu biar teman-teman perhatikan. Nah, ini dia ya. Kenapa video pembelajaran itu lebih bagus ya dibanding media-media yang lain? Oke, sebagai salah satu bentuk media audiovisual, video memiliki tingkat kerealistisan yang tinggi. Coba ingat kembali teori pengalaman belajar dari Edgar Dale. Nah, ini Edgar Dale, saya yakin orang-orang pendidikan pasti kenal ini ya. Kecuali yang beli ijazah itu tidak kenal sama Edgar Dale. Video merepresentasikan suatu peristiwa secara hampir nyata karena setidaknya memberikan pengalaman visual dan auditorial ya. Saya menduga akan banyak guru yang lebih tertarik menggunakan media video untuk membantu pembelajaran mereka ketimbang jenis media lain karena kerealistisannya. Namun sesungguhnya video memiliki ciri unik melebihi dari sekedar bisa dilihat dan didengar. Ciri unik video menurut Heinisch, Molenda, dan Russell tahun 2002 adalah kemampuan video dalam memanipulasi perspektif ruang dan waktu. Manipulasi di sini artinya rekayasa suatu objek atau kejadian atau peristiwa dengan cara mengubah atau menambah atau mengurangi, memperbesar atau memperkecil, menghilangkan atau sebagian atau keseluruhannya sesuatu tersebut. Memanipulasi ruang dan waktu ini bagi industri film adalah berkah karena film dapat dibuat dengan cara-cara yang dramatik dan kreatif. Bagi guru, manipulasi ruang dan waktu dapat berperan penting dalam pembelajaran. Nah, kira-kira yang mana di sini teman-teman? Jawaban yang tepat dari penjelasan saya yang tadi. Silahkan tulis
jawabannya di komentar. Ramaikan komentar saya teman-teman. Insya Allah saya tunggu komentar teman-teman di kolom komentar. Selamat menjawab di kolom komentar teman-teman. Saya yakin kalau teman-teman sudah menyimak ini, langsung bisa dikunci jawabannya. Baik, itu saja dulu yang sempat saya share pada hari ini. Mudah-mudahan besok sampai hari H teman-teman ujian saya masih bisa memberikan materi-materi atau soal-soal yang langganan dengan pretest PPG lainnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.